Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-29 pada hari yang ke-8 membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Kita masih di dalam pembahasan tentang al-muharramat fin nikah. Nah, kita sudah membahas beberapa pembahasan terkait dengan bab ini. Kemudian pembahasan yang ke-13 tentang anak susuan dan ketentuannya. Kata beliau rahimahullahu taala, "War-rada'u alladhi yuharrimu ma kana qabla al-fitam wa huwa 5 rada'atin fa akthar." Ya. Sini beliau menerangkan apa yang dimaksud dengan susuan. Setelah beliau menerangkan bahwa salah satu hal yang menjadikan seorang itu mahram atau diharamkan dinikahi adalah karena adanya hubungan sesusuan. Maka di sini beliau terangkan ketentuan seputar anak yang menyusui atau sesusuan ini. Kata beliau, ar-radha alladhi yuharrim, ya, susuan yang menjadikan mahram, ma kana qabla al-fitam, adalah apa yang sebelum al-fitam. Apa yang sebelum al-fitam. Ya, al-fitam itu adalah si anak dia berhenti menyusu dari ibunya dan berhentinya dengan sendirinya. Berhenti dengan sendirinya menyusu dari ibunya. Ya. Atau dengan bahasa lain, dia tidak mau menetes lagi. Itu al-fitam. Jelas ya? Jadi disyaratkan bahwa radha alladhi yuharrim adalah makana qabla al-fitam. Jadi kalau misalnya seorang anak dia menetes dari seorang perempuan, atau anak ini ya, atau seorang perempuan misalnya dia mempunyai anak, dia menyusui anaknya sampai umur 2 tahun, maka selama 2 tahun ini itulah yang disebut qabla al-fitam. Ya, kalau misalnya dia menyusui anaknya cuma setahun saja, setelah itu anaknya sudah berhenti, ya, maka apa yang disusui lebih dari setahun itu sudah dikatakan ba'dal fitam dan tidak dianggap lagi. Baik. Jadi Syekh di sini memakai ukuran dengan qabla al-fitam. Dan beliau berdalilkan dengan hadits Ummu Salamah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuharrimu min ar-radha illa ma fataqa al-am'a fi al-thadi wa ma kana qabla al-fitam." Tidaklah memahramkan atau tidak dianggap memahramkan dari susuan kecuali apa yang membuka am'a, jalur-jalur pencernaan, fitadi, yang
dia makan dari menyusui itu, wa kana qabla al-fitam. Dan ini sebelum al-fitam. Sebelum al-fitam. Ya. Baik. Dan sebagian para ulama menganggap bahwa yang diukur adalah jumlah tahunnya berdasarkan ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu mereka menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Ya. Ini pendapat yang kedua. Jadi dia menyusui selama 2 tahun penuh. Di sepanjang 2 tahun ini kalau ada air susu yang keluar, maka air susu tersebut dianggap memahramkan. Dianggap memahramkan. Baik. Jadi ini 2 pendapat di dalam hal ini. Jadi kalau misalnya seorang ibu misalnya menyusui anaknya hanya setahun saja, setelah itu anaknya sendiri sudah berhenti menyusu, ya di umur 1,5 tahun ada anak yang lain menyusu kepada ibu itu, maka ini sudah tidak dianggap penyusuannya. Kalau dibangun di atas pendapat Syekh di sini, jelas ya. Kalau dibangun di atas pendapat kedua, sepanjang dia masih di dalam 2 tahun berturut-turut, 2 tahun masa penyapihan, maka tidak ada masalah. Jelas ya. Dan memang lebih dekatnya kalau dikatakan bahwa apa yang keluar dari masa 2 tahun ini itu dianggap hal yang memahramkan. Sebab air susu itu sama saja apa yang keluar darinya dia juga bisa menumbuhkan, bisa mengenyangkan, bisa menumbuhkan daging dan sebagainya dari fungsinya. Ya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi dan juga telah terbukti dalam ilmu kesehatan bahwa air susu yang keluar dari perempuan itu semuanya sama. Jelas ya? Baik. Jadi ini syarat yang pertama. Nah, kemudian syarat yang kedua, Syekh katakan wa huwa 5 rafa'atin fa aktsar. Ya, berapa kali menyusu? Ya, kalau misalnya anak itu, jadi syarat yang pertama ketentuannya, kalau anak tersebut dikatakan mahram, ingin dikatakan mahram atau sesusuan, dianggap anak susuan, maka dia harus menyusu pada masa 2 tahun ini. Pada masa apa? 2 tahun. Ya, kalau sudah lebih dari 2 tahun, itu tidak dianggap. Jelas ya? Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa huwa 5 rada'atin fa aktsar. Ya. Dia 5 kali susuan atau lebih. 5 kali susuan atau lebih. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan beliau jelaskan, Aisyah jelaskan bahwa tadi dari hal yang turun dari Al-Quran, tadinya dari hal yang turun dari Al-Quran, bahwa susuan yang memahramkan itu 10 kali. Kemudian hukumnya terhapus menjadi 5 kali. Ya, dan Nabi SAW meninggal. Dan hal tersebut dari perkara yang dibaca dari Al-Quran. Ya, maksudnya terbaca hukumnya, tetapi lafadznya tidak terbaca. Sebab lafadznya itu tidak ada di mana? Di Al-Quran. Tapi hukumnya tetap ada. Ya, jelas ya? Hukumnya tetap ada. Jadi 5 kali menyusui. Atau lebih. Ini syarat yang kedua. Jadi anak dikatakan punya hubungan susuan dari ibu yang menyusuinya. Itu apabila dia telah menyusu 5 kali. Ukuran 5 kali ini adalah setiap kali dia menyusu, maka dia menyusu sampai dia melepaskan susuan tersebut. Dia menyusu sampai dia melepaskan susuan tersebut. Jelas ya? Tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyak. Tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyak. Iya. Jadi kapan anak pagi harinya misalnya dia menetek dari seorang perempuan. Ya, makanya itu sudah terhitung 1. Sore harinya dia menetek lagi, terhitung 2. Ya. Terus sampai terhitung 5 kali, barulah dia dikatakan apa? Anak susuan.
Adapun kalau baru sekali saja, maka ini belum terhitung apa? Terhitung mahram. Ya, belum terhitung memahramkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua syarat. Dua syarat ini yang umumnya disebutkan oleh para ulama, dan sebagian para ulama menyebutkan, ya, walaupun ini dimaklumi bahwa yang dibahas di dalam masalah menyusui adalah air susu seorang perempuan. Itu yang memahramkan. Adapun selain daripada itu, maka ini tidak memahramkan. Jelas ya? Selain daripada air susu perempuan tidak memahramkan. Ya, kalau misalnya dia disapi dengan air susu onta misalnya, maka ini tidak memahramkan. Demikian pula air susu kambing, ya, tidak memahramkan. Sebab pembahasannya adalah apa? Air susu perempuan. Kemudian di dalam masalah meminumnya, ya, boleh dia menetek langsung, ya, atau dimasukkan air susu tersebut ke mulutnya. Jelas ya, dimasukkan air susu tersebut ke mulutnya, diminumkan. Ya. Ini juga masuk dan semuanya dihitung ar-radha oleh para ulama. Jelas ya? Baik. Maka ini syarat-syarat yang terkait dengan masalah kapan seorang anak itu dikatakan sebagai apa? Sebagai mahram sesusuan. Ya, jelas ya? Nah, kalau seorang anak sudah menyusui dengan 3 kriteria ini, dia menyusui dari air susu seorang perempuan, kemudian dia menyusui pada 2 tahun berturut-turut, atau pada masa 2 tahun, dalam selam masa 2 tahun, ya, atau di bahasa Syekh qabla al-fitam, ya. Kemudian yang ketiga, dia sudah menyusu 5 kali susuan atau lebih, maka apa hukum yang terjadi? Kata beliau, fayasiru bihi tiflu wa auladuhu auladan lil murdi'ah. Ya. Maka anak kecil tersebut yang menyusui itu, wa auladuhu, dan anak-anaknya juga, itu menjadi anak dan cucu bagi perempuan yang apa? Bagi perempuan yang menyusuinya. Anak dan cucu bagi perempuan yang menyusuinya. Wa sahibil laban, dan menjadi anak bagi pemilik siapa? Pemilik susu. Ya, siapa pemilik susu? Suami. Jelas ya? Jadi dia menjadi mahram bagi ibu susuannya, ya, dan juga menjadi mahram bagi pemilik susu, yaitu suami dari ibu susuannya. Jelas ya? Baik. Jadi menjadi mahram bagi ibu susuannya dan ayah susuannya anak yang menyusu saja. Andai kata anak yang menyusui ini dia punya saudara laki-laki, dia punya saudara perempuan, jelas ya? Yang menjadi mahram cuma yang menyusui saja. Adapun yang tidak menyusui tidak ada hubungannya dengan ibu susuannya. Jelas ya? Ya, adapun anak yang menyusui, semua yang terkait hubungannya dengan ibu susuan dan ayah susuannya, semuanya adalah mahramnya. Semuanya adalah mahramnya. Jelas ya? Karena itu di sini Syekh terangkan, dan ini pembahasan yang ke-14, hubungan antara anak susuan dan ibu susuannya bersama suaminya. Syekh terangkan, wa yantashiru at-tahrimu min jihatil murdi'ah wa sahibil labani kantisharin nasabi. Ya. Dan pemahraman ini tersebar dari arah perempuan yang menyusui dan dari arah pemilik susu. Ya, seperti tersebarnya nasab. Iya, jelas ya? Jadi anak yang menyusui pada ibu susuannya, ya, maka ibu susuannya dianggap sebagai ibunya. Sama saja seperti ibunya. Kemudian kalau ibunya dia punya saudara perempuan, maka itu dianggap sebagai bibinya. Jelas ya? Kalau ibunya mempunyai ibu, maka ibunya tersebut dihitung sebagai neneknya. Ya. Kemudian kalau ibunya mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan itu dihitung sebagai saudaranya. Jelas ya? Semuanya masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam mahramnya. Demikian pula suaminya, sahib al-laban. Ya. Sahib al-laban.
Ya. Suaminya adalah sama seperti ayahnya. Ya, kalau ayahnya punya anak laki-laki, ya, walaupun bukan dari istrinya tersebut, tapi dari istri yang lain, maka itu juga dihitung sebagai apa? Saudaranya. Saudaranya seayah dari arah apa? Susuan. Ya, jelas ya? Demikian pula, ya, istri-istrinya adalah mahramnya. Istri dari suami ini adalah mahramnya. Demikian pula, ibu dari si suami adalah mahramnya. Ya. Saudara perempuan dari si suami adalah mahramnya, dia adalah bibinya. Jelas ya? Demikian, sama persis dengan nasab. Nah, jadi ini hubungan antara anak susuan dan ibu susuannya bersama dengan suaminya. Dan ini berdasarkan apa yang telah lalu ya disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, haditsnya yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Ya, menjadi mahram disebabkan karena susuan sebagaimana menjadi mahram apa yang disebabkan karena apa? Karena nasab. Jelas ya? Setelah itu, baik ini akhir pembahasan terkait dengan masalah apa menyusui. Ya, kemudian setelah itu Syekh menjelaskan tentang syarat-syarat nikah atau syarat-syarat dalam nikah. Ya, syurutun nikah. Kata beliau babus syurut fin nikah. Ya, bab asyurut fin nikah. Bab syarat-syarat di dalam nikah. Iya. Sini beda ya antara syurutun nikah dan syurutun fin nikah. Ya, berbeda ya. Sudah berlalu bersama kita pembahasan sebelumnya syarat-syarat nikah. Sudah berlalu. Ya. Syarat-syarat nikah ada berapa? Ada 4. Yang pertama, keridhaan dari kedua mempelai. Kemudian yang kedua, ada wali. Yang ketiga, penentuan kedua mempelai. Kemudian yang keempat, adanya jual saksi atau diumumkan. Jelas ya, ini 4 syarat. Jelas ya? Ini sekarang syurutun fin nikah. Syarat di dalam nikah. Syarat di dalam apa? Di dalam nikah. Ya. Berbeda ya, syarat sesuatu dan syarat dalam sesuatu. Ya, sama di jual beli juga begitu. Ada syarat-syarat jual beli. Ya. Ada syarat-syarat jual beli. Jelas ya? Sudah kita terangkan syarat-syarat jual beli itu apa? Ya. Tidak ada syarat di dalam jual beli. Syarat di dalam jual beli. Jelas ya? Jadi perbedaannya seperti kita beri contoh. Ya. Kalau syarat nikah, dia harus ridha antara apa? Kedua mempelai. Ini syarat nikah. Ya. Syarat semuanya terpenuhi. Ya. Sekarang orang yang mau menikah, dia ingin memberikan tambahan syarat di dalamnya. Nah, ini yang dikatakan syurut fin nikah. Dia memasukkan apa? Tambahan di dalamnya. Ya, seperti perempuan mensyaratkan, ya, boleh apa? Kamu nikahi saya, tetapi dengan syarat, ya, saya tidak boleh dibawa keluar dari apa kampung halaman saya. Jelas ya? Ini dia menambahkan syarat di dalam apa? Di dalam nikah. Nah, jadi ini perbedaan antara syurutun nikah dan syurutun fin nikah. Jelas ya? Baik. Ya sebenarnya ada bisa saya terangkan di sini sisi-sisi perbedaannya dari secara detail. Cuman saya kira dengan contoh yang saya terangkan tadi sudah jelas. Baik. Kata beliau rahimahullah, ya. Wahia ma yashtarituhu ahaduz zawjaini 'alal akhar. Ini pembahasan yang pertama yang diterangkan di sini oleh Syekh dalam pembahasan syurutun nikah ini. Ya, definisi syarat dalam nikah. Apa definisinya? Wahia yaitu ma yashtarituhu ahaduz zawjaini 'alal akhar. Ya, syarat dalam nikah itu adalah apa yang disyaratkan oleh salah satu dari sepasang suami istri, ya,
terhadap yang lainnya. Nah, terhadap yang lainnya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan ya, apa syarat-syaratnya. Nah, apa syarat-syaratnya? Wahia kisman, dan dia ada dua bentuk. Ya, dan persyaratan ini wajar ya ada. Persyaratan ini wajar. Ya. Jelasnya? Persyaratannya adalah hal yang wajar karena ada suatu kemaslahatan kadang dituntut oleh salah satu dari kedua belah pihak. Ya, ya. Dan ada sebagian kemaslahatan atau ada sebagian hal yang kadang bisa membahayakan salah satu dari kedua belah pihak. Akhirnya dia mensyaratkan agar supaya mafsadat tersebut atau hal yang tidak baik ini dia terhindar darinya. Dia terhindar darinya. Jelas ya? Karena itu dibolehkan memberikan syarat. Ya, dibolehkan memberikan syarat. Tapi harus diketahui pensyaratan itu dua macam. Ada yang syah, ya, ada yang sahih, syarat yang benar bisa diterima, dan ada syarat yang disebutkan oleh Syekh di sini sebagai syarat yang fasid. Syarat yang fasid, yang rusak, tidak diterima. Nah, jelas ya? Kata beliau, wahia kismani, syarat-syaratnya ada dua. Yang pertama, sahih. Ada syarat yang sahih, syarat yang benar. Ya, boleh diterima. Syekh memberi contoh. Kashtirati alla yatazawwaja 'alaiha. Seperti perempuan mensyaratkan, ya, saya syaratkan saya tidak mau dimadu. Ya, jelas ya? Saya tidak mau dimadu. Nah, ini tentang syarat dia tidak mau dimadu. Ya, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa boleh dia mensyaratkannya. Boleh seorang perempuan mensyaratkannya. Sebab ini terkait dengan apa? Kemaslahatannya. Terkait dengan kemaslahatannya. Sebab kadang sebagian perempuan, ya, dia tidak ingin untuk ada yang mendampinginya atau ada yang menduakannya. Jelas ya? Jadi kalau dia syaratkan, itu adalah haknya. Ya, kalau suami menerima pensyaratan tersebut, maka jalanlah akad nikahnya. Jelas ya? Maka kapan suami melanggar syarat ini, maka si perempuan boleh menuntut fasakh. Ya, boleh menuntut pisah. Ya, kalau dia menuntut pisah, dipisahkan, maka suami tidak boleh meminta maharnya. Jelas ya? Sebab ini dia tidak masuk ke dalam bentuk khulu. Ya, ini masuk ke dalam bentuk si suami melanggar syaratnya sendiri. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang pertama dikasih contoh, alla yatazawwaja 'alaiha. Ya. Baik. Yang kedua, au alla yatasarra. Ya. Atau dia mensyaratkan, boleh kamu nikahi saya, tapi jangan apa? Menikahi budak. Atau jangan apa? Menggauli budak. Ya. Jelas ya? Nah. Ya, yatasarra itu dari apa namanya, budak perempuan ya. Nah, dia dikatakan surya atau saria, ya, karena apa? Dari kata sir, yang rahasia. Ya, sebab suami, karena kalau dia memiliki budak, dia berhak untuk menggaulinya, dan boleh saja dia apa namanya melakukan hal tersebut tidak diketahui oleh istrinya. Jelas ya? Kata beliau, au la yatasarra. Dia mensyaratkan la yatasarra. Ya, contoh lainnya dari syarat yang syah menurut Syekh, kata beliau, wala yukhrijaha min dariha. Dia syaratkan dia boleh dikeluarkan dari rumahnya. Ya, boleh nikahi tapi dia mau tinggal di rumahnya saja. Ya, dia tidak mau ikut kemana? Ya, ke rumah suaminya misalnya atau ke rumah mertuanya. Ya. Dan ini dari kemaslahatannya. Sebab mungkin saja, ya,
perempuan ini dia memiliki orang tua yang harus dia rawat atau ada kemaslahatan harus dia jaga di dalam apa? Di dalam rumahnya. Baik. Au baladiha. Atau dia mensyaratkan tidak mau dikeluarkan dari negerinya. Ya. Misalnya di orang Boyolali, ya, boleh saja nikah, yang penting tidak boleh keluar dari Boyolali. Ya, jelas ya? Yang ini dari kemaslahatannya, sebab mungkin saja dia sudah terbiasa dengan suasana alam di negerinya, ya. Ya, atau ada kebiasaan-kebiasaan penduduk negerinya yang dia kalau hidup di tempat lain mungkin saja dia akan tersiksa apabila ya tidak ada hal yang biasanya dia lakukan. Maka ini dari kemaslahatannya, tidak ada masalah. Ya, kemudian kata beliau, au ziyadati mahrin, atau dia mensyaratkan ditambah maharnya. Ditambah maharnya. Ya, dan ini pensyaratan boleh. Ya, jelasnya pensyaratan yang diperbolehkan. Au nafaqatin, atau dia meminta tambahan nafkah. Dia meminta tambahan nafkah. Ya. Boleh saja dia memintanya, sebab mungkin ada perempuan misalnya, dia terbiasa di kehidupan yang lapang, ya, serba ada. Maka kalau dia mensyaratkan dia diberikan kelebihan nafkah, maka boleh saja. Ya, jelas ya. Kata beliau, fahada wa nahwi dzalik, dan semisal dengannya. Kata beliau, fahada wa nahwuhu kulluhu dakhilun fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa asy-syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj, muttafaqun alaih. Ya, kata beliau ini dan yang semisalnya semua yang masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya syarat yang paling harus untuk kalian penuhi adalah apa yang kalian menghalalkan kemaluan dengannya. Maksudnya syarat dalam nikah. Syarat dalam nikah itu syarat yang ya seharusnya kalian lebih kalian lebih memenuhinya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih dari hadis Uqbah ibn Amir. Jelas ya, ini contoh syarat yang syarat yang sahih, yang boleh. Nah, kemudian berikutnya beliau terangkan, wa minha syurutun fasidah. Di antaranya ada syarat yang fasidah. Syarat rusak, tidak diterima. Nah, kanikahil mut'ah. Seperti nikah mut'ah. Seperti nikah mut'ah. Kemudian wat tahlili. Ya. Wat tahlil. Kemudian nikah penghalalan. Nah, kemudian yang ketiga wasyigar, dan nikah syigar. Ini 3 jenis nikah. Semuanya ada bentuk pensyaratan. Jelas ya? Seperti seorang mensyaratkan nikah mut'ah. Ya. Yaitu nikah sementara. Jelas ya? Nikah sementara. Maka ini adalah syarat yang fasidah. Kenapa? Sebab Nabi mengharamkan mut'ah. Nabi mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat. Ya. Dan itu bertentangan dengan akad nikah. Sebab asalnya sebuah akad dia mengarah kepada makna luzum, makna harus dan bersambung, terus berlanjut. Jelasnya, terus berlanjut. Maka kalau disyaratkan sementara, maka ini bertentangan dengan akad nikah itu sendiri. Iya. Karena itu dia dianggap sebagai nikah yang tidak syah, sebab syaratnya fasid. Syaratnya adalah syarat yang rusak. Jelasnya? Ini nikah mut'ah. Kemudian berikutnya wat tahlil. Nikah tahlil. Jadi nikah mut'ah Syekh terangkan di sini dalilnya. Kata beliau, wa rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil mut'ati awwalan thumma harramaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keringanan, ya. Pernah memberikan keringanan pada nikah mut'ah, memberikan dispensasi pada nikah mut'ah ini awalan di awal-awal Islam. Ya. Thumma harramaha, kemudian beliau mengharamkannya. Ya, jelasnya kemudian beliau mengharamkannya. Ya, kalau ingin didetailkan dari sisi riwayat,
Nabi SAW pernah menghalalkannya. Kemudian beliau mengharamkannya di Khaybar. Kemudian pernah beliau menghalalkannya lagi. Kemudian di Fathu Makkah dihalalkan atau diharamkan sampai hari kiamat. Dan ini akhir dari hukum apa? Nikah mut'ah. Ini akhir dari hukum nikah mut'ah. Jelas ya? Baik. Jadi nikah mut'ah, hukum yang terakhir, hukumnya adalah haram hingga hari kiamat. Berdasarkan hadits Sabirah Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di Fathu Makkah, "Ya ayuhan nas, inni qad kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa, wa inna Allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah." Ya, Nabi bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kalian untuk melakukan mut'ah dengan perempuan." Ya, ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai' falyukhalli sabilahu. Siapa yang ada di sisinya sesuatu dari nikah mut'ah ini, hendaknya dia biarkan jalannya, dia lepaskan. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan jangan kalian mengambil ya sesuatu dari apa yang kalian telah berikan sama sekali. Ya, jadi misalnya di kala Nabi mengucapkan ini, masih ada yang kontrak sampai 10 hari, ya, jelas ya? Maka dia harus biarkan jalannya. Jelas ya? Harus biarkan jalannya. Dan mahar yang diberikan sudah menjadi milik perempuan tersebut, tidak boleh diambil lagi. Jelas ya? Baik, ini tentang hukum nikah mut'ah. Karena itu kalau ada yang melakukan nikah mut'ah di masa ini, maka itu sama saja dengan zina. Sebab dia adalah nikah yang tidak apa? Nikah yang tidak syah. Nikah yang tidak syah. Baik. Kemudian yang kedua, wat tahlil. Ini nikah tahlil, penghalalan. Ya. Nikah penghalalan. Nah, apa itu nikah penghalalan? Ya, seorang suami dia sudah mentalak istrinya talak 3. Ya. Talak 3 bisa kembali atau tidak? Tidak bisa kembali. Kecuali kalau istrinya sudah menikah, kemudian ditalak lagi, kan begitu? Nah, maka di sini ada seorang yang ingin menghalalkan itu. Ya. Saya lihat si fulan ini setelah dia mentalak istrinya sangat menderita. Ya. Saya akan berikan solusi. Ya. Maka dia nikahi bekas istrinya. Ya. Setelah itu dia langsung mentalaknya agar supaya dia halalkan untuk siapa? Si fulan tersebut. Jelas ya? Ini boleh atau tidak? Ini haram. Sebab dia terkait juga dengan waktu. Hanya untuk menghalalkan saya. Ya. Jelas ya? Hanya untuk menghalalkan saya. Maka siapa yang melakukan hal ini telah diterangkan oleh Syekh di sini dalilnya. Wala ana al-muhallila wal muhallala lah. Ya. Ini hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i dan selainnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil, orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan untuknya. Ya. Dan yang dihalalkan untuknya. Ya. Jadi kalau bekas suaminya datang kepada orang lain, ya, dia katakan kepada si A, tolong saya ingin rujuk kepada istri saya, ya kamu nikahi dia kemudian kamu ceraikan. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ini yang dilaknat. Kemudian yang ketiga ada syurutun fasidah wasyighar. Ini nikah asyighar. Nah, apa nikah asyighar itu? Ya, Syekh terangkan dulu dalilnya tentang larangannya, kemudian beliau terangkan definisinya. Wa naha an nikahi asyighar. Dan Nabi melarang dari nikah asyighar. Ya. Apa itu nikah asyighar? Wa huwa ayyuzawwija. Ya. Muwalliyatahu ala ayyuzawwijahu al-akharu muwalliyatahu wala mahra bainahuma. Nikah asyighar adalah ya, seseorang itu menikahkan putrinya kepada orang lain, tapi dengan syarat orang itu juga menikahkan putrinya kepada dia. Ya, dan tidak ada mahar antara keduanya. Jelas ya? Ini nikah asyighar. Ya. Dan telah syah larangan di dalam nikah asyighar ini, ya, dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi seorang lelaki misalnya berkata
kepada kawannya, saya nikahkan engkau dengan putriku. Ya, tapi dengan syarat engkau nikahkan saya dengan putrimu. Ya, jelas ya? Dan keduanya tidak saling mengambil mahar. Tidak saling mengambil mahar. Ini yang disebut dengan nama apa? Asy-syighar. Dan ini nikah yang diharamkan sebab Nabi melarang darinya. Dan an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan itu mengharuskan mana? Ya, rusaknya perkara tersebut kalau dilanggar. Jelas ya? Baik. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya dia mensyaratkan seperti itu dan setiap dari keduanya bayar mahar? Ya. Setiap dari keduanya bayar mahar. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Jelas ya? Sebab Nabi melarang dari syighar dengan bentuk ini. Ya. Dan mungkin saja anak perempuan tersebut ya tidak mau dinikahkan. Jelas ya? Mungkin saja dia tidak mau. Ya. Sehingga dia masuk ke dalam golongan terpaksa. Nah, jelas ya? Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kata Syekh, wa kulluha ahaditsu sahihah. Semuanya adalah hadits-hadits sahih. Baik, ini beberapa penjelasan dari Syekh rahimahullah terkait dengan bab syarat-syarat di dalam nikah. Jadi secara global, syarat-syarat di dalam nikah, ada syarat yang diperbolehkan dan ada syarat yang tidak diperbolehkan. Ada syarat yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau dia syaratnya adalah syarat yang dibenarkan oleh syariat, ya, kapan disyaratkan, maka itu yang sewajibnya, yang paling pantasnya untuk kita penuhi. Dan kapan syarat tersebut telah disyaratkan, tapi syarat itu tidak ada, ya, atau syarat tersebut bertentangan dengan syariat, maka syarat yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, sebab ya memang Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin di atas syaratnya, tetapi diperkecualikan oleh Nabi illa syartan apa? Ahalla haraman atau harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan hal yang halal. Baik. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata Syekh rahimahullah, babul uyubi fin nikah. Babul uyub fin nikah, bab aib dalam nikah. Ya, di sini beliau akan menjelaskan tentang aib. Apabila ada aib setelah terjadinya akad nikah, ada aib, ya, apa yang terjadi? Ya, dan bagaimana bentuk-bentuk aib itu? Nah, ini yang akan dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah. Dari penjelasan beliau kita catat 4 pembahasan. Yang pertama, bolehnya fasakh nikah bila terdapat aib. Nah, kata beliau, wa idza wajada ahaduz zawjaini bil akhari aiban lam ya'lam bihi qabla al-aqdi, ya, kal jununi wal judami wal barasi wa nahwiha falahu faskhun nikah. Kata beliau, apabila salah seorang dari suami istri dia mendapatkan aib pada pasangannya, aib yang sebelumnya dia tidak ketahui, aib yang sebelumnya dia tidak ketahui sebelum akad, seperti junun, seperti misalnya dia tidak waras, ya, jelas ya, dia tidak waras, ya, salah seorang misalnya ketika nazar, ya kelihatan biasa saja. Jelas ya? Tapi setelah menikah baru nampak ya luar biasa. Baik. Nah, ini mungkin saja ya. Wal judam, atau seperti dia dapatkan penyakit, ada penyakit kusta misalnya, dia dapatkan. Ya. Jelas? Nah, ini kadang tidak kelihatan. Ya. Kadang tidak kelihatan. Ya, atau ada penyakit al-baras. Ya, penyakit kulit. Ya, sopak. Ya, wa nahwiha, atau yang semisal dengannya. Kalau dia dapat penyakit seperti ini, ya, dan sebelumnya dia tidak tahu ada penyakit itu, maka dia diberi pilihan. Falahu faskhun nikah. Maka dia boleh mempasakh nikahnya. Boleh apa? Mempasakh nikahnya. Jelas ya? Nikahnya boleh dipasakh, dilepaskan. Ya. Nah, sekarang Syekh memberikan rinciannya.
berikan rinciannya. Baik. Dan sini pembahasan kita yang berikutnya beberapa id yang boleh dipasakh sekaligus bagaimana bentuk rincian dari pasakh ini. Kata beliau wa idza wajadathu inninan ujjila ila sanah. Fa in madat wa huwa ala hali falaha al-fasakhu. Ya, falaha al-fasakhu. Nah, ini kalau didapati suaminya innin. Seorang istri mendapati suaminya apa? Innin. Ya. Innin itu ya, dia adalah ya penyakit pada laki-laki yang menyebabkan dia tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Jelas ya? Tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Maka ini disebut dengan innin. Ya. Jelas ya? Baik. Dia tidak mampu berhubungan dengan istrinya. Maka hukumnya kata Syekh ujjila ila sanah. Kalau dia didapati innin, maka diberi waktu luang 1 tahun. Ya, diberi waktu luang menunggu selama apa? 1 tahun. Nah, dan ini berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ucapan beliau ini mempunyai hukum marfu. Ya. Beliau katakan bahwa yu'ajjalul innin sanah. Ya. Orang yang innin diberi waktu luang selama setahun. Fa in jama'a, kalau dia melakukan jima, ya. Wa illa furriqa bainahuma. Kalau tidak maka dipisahkan antara keduanya. Jelas ya? Dipisahkan antara keduanya. Nah, jadi disebutkan bahwa dia melewati apa? 1 tahun, ya. Sebab dalam setahun itu ada perubahan-perubahan cuaca. Ya, perubahan-perubahan cuaca dan kadang berpengaruh pada seseorang. Ya, dan ini dimaklumi. Ya, jelas ya? Dimaklumi. Ya, kadang kalau misalnya di waktu yang sangat panas misalnya, ya, kadang sebabnya dia tidak mampu karena di cuaca yang panas misalnya. Maka begitu masuk waktu dingin dia mampu, ya. Maka ini sudah berlalu selama setahun. Dan ada yang sebaliknya. Ya. Di waktu dingin dia tidak mampu, tapi di waktu panas, ya maka dia mampu. Maka karena itulah diberi waktu selama apa? Selama setahun. Ya, paling banyak dalam setahun itu ada 4 musim, paling banyak. Jelas ya? Dan 4 musim ini akan berlalu selama apa? Selama setahun. Ya, kalau di negerinya ada 4 musim, ya berlalu setahun. Kalau negerinya ada 2 musim, insya Allah juga berlalu selama apa? Selama setahun. Ya, karena itu ini hukum yang sangat indah diterangkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan tidak boleh langsung misalnya si perempuan langsung minta cerai dan seterusnya. Ya, jelas ya? Bahkan harus ya ada bentuk dari keadilan di sini dan dilihat. Ya. Baik. Jadi ini hukumnya. Ya. Jelas ya, kalau sudah berlalu setahun maka dia perempuan ini boleh meminta fasakh. Boleh meminta untuk dipasakh nikahnya. Iya. Baik. Dan itu dari kemaslahatan perempuan. Dari kemaslahatan perempuan. Ya, sebab ya dimaklumi semuanya punya syahwat. Semuanya punya syahwat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Ya. Kata beliau wa in ataqat kulluha wa zawjuha raqiq khayyara bainal maqami ma'ahu wa tiraqihi li hadits Aisyah at-tawili fi qissati Barirah radhiyallahu anha li hadits Aisyah radhiyallahu anha at-tawil fi qissati Barirah radhiyallahu anha khayyarat Barirah ala zawjiha hina ataqat muttafaqun alaih. Nah, sekarang beliau terangkan tentang budak perempuan yang dibebaskan. Jelas ya? Ya, budak adalah bentuk dari kekurangan. Kan begitu? Bentuk dari kekurangan. Iya. Baik. Dia adalah bentuk dari kekurangan. Ada sepasang suami istri. Dua-duanya budak. Nah.
ketika si istri dibebaskan dan suaminya masih budak, maka Syekh menjelaskan di sini, wa in ataqat kulluha, seorang perempuan sudah bebas seluruhnya, ya bebas sempurna maksudnya. Bebas sempurna. Ini keluar darinya apa? Al-mukatabah. Al-mukatabah belum apa? Belum sempurna, dan keluar juga al-mudabbar. Ya. Apabila dia telah bebas seluruhnya, wa zawjuha raqiq, dan suaminya masih budak, khuyyirat bainal maqami ma'ahu wa firaqihi. Maka dia diberi pilihan antara tetap bersama suaminya atau berpisah dengannya. Ya, berdasarkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah. Jelas ya? Ketika Barirah dibebaskan, maka beliau memilih atau diberi pilihan, ya, apakah dia tetap bersama suaminya atau tidak. Dan Barirah radhiyallahu taala anha memilih untuk tidak bersamanya. Jelas ya? Dan itu haknya. Ya. Dan ini hadits muttafaqun alaih. Ya, Barirah ini, kisah Barirah ini kisah yang panjang ya. Ya, dan banyak hukum yang terkandung di dalam kisah Barirah tersebut. Banyak sekali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, karena itu, ya, antum mungkin sudah mendengarkan beberapa kali penyebutan kisah Barirah. Baik. Kemudian Syekh di sini menerangkan ketentuan mahar. Ya. Apa antara fasakh nikah sebelum dukhul dan setelahnya. Ya. Kata Syekh, wa idza waqa al-fasakhu qabla ad-dukhul fala mahra. Apabila fasakhnya, ya sekarang sudah diketahui bahwa kalau ada aib, maka boleh dia apa? Boleh difasakh. Boleh difasakh. Nah, sekarang kalau difasakh, dipisahkan, ya, bagaimana kedudukan maharnya? Jelas ya? Kedudukan maharnya. Nah, di sini diterangkan oleh Syekh. Kata beliau, wa idza waqa al-fasakhu qabla ad-dukhul. Ya, apabila fasakh itu terjadi sebelum masuk, ya, sebelum ad-dukhul. Ya, ini istilah ad-dukhul artinya dia sudah berkhalwat dengan istrinya, dia sudah berkhalwat, sudah berduaan. Ya. Dan berduaan itu dimaklumi. Ya, apakah dia mereka berdua sudah berada di ruangan secara tersendiri, atau misalnya kalau hanya dibatasi dengan tirai, mereka berdua dalam satu tirai, ya, maka ini disebut dengan apa? Sudah dukhul. Jelas ya? Sudah dukhul. Itu yang dimaksud dengan sudah dukhul. Tapi kalau misalnya sudah akad nikah, ya, kemudian suaminya duduk di ruang tamu bersama istrinya, bersama keluarganya dan selainnya, duduk, ya, kemudian ternyata nampak aibnya, jelas ya? Kemudian dia minta fasakh, maka di sini dihitung apa? Qabla ad-dukhul. Jelas ya, dihitung qabla ad-dukhul. Maka yang seperti ini hukumnya kata Syekh fala mahra, tidak ada maharnya. Tidak ada maharnya. Ya, wa ba'dahu yastaqir. Kemudian Syekh terangkan, setelah masuknya, setelah dukhul, yastaqir. Ya. Mahar itu tetap syah. Sudah harus dia pegang maharnya. Ya, kalau sudah dukhul. Ya. Sisa muncul pertanyaan. Ya. Sekarang suaminya komplain. Ya. Misalnya kan, dia merasa ada aib, tidak diberitahu. Ya. Setelah dia masuk misalnya, ya, ternyata ada aibnya. Jelas ya? Maka mahar milik perempuan, kan begitu? Maka suami, ya, tidak setuju dengan hal ini. Dia komplainnya kemana? Ya, kepada siapa yang menipunya, kan begitu? Kepada siapa yang menipunya di sini? Apakah dari pihak orang tuanya maupun yang lainnya, yang harusnya memberitahu secara transparan? Maka kapan mereka tidak buka akan hal ini, maka mereka yang menanggungnya. Jelas ya? Baik. Adapun mahar itu syah bagi perempuan sudah. Ya, itu adalah haknya, bagian dari haknya. Ya, selesai sudah ya. Di sini penjelasan tentang al-uyub, aib dalam nikah. Iya. Jelas ya? Ya, dan nampak di sini bahwa aib itu dia tidak masuk dalam bentuk akhlak, ya, perlakuan dari istri misalnya, ya, kepribadiannya dan seterusnya.
Sebab namanya manusia, tidak ada yang sempurna manusia itu. Ya. Semua manusia ada kekurangannya. Jelas ya? Semua manusia ada kekurangannya. Ya, karena itulah kita diperintah untuk ya, bermuasyarah dengan baik. Ya, dengan para perempuan. Dan ini mungkin akan diterangkan ada bab khusus tentang isyratin nisa. Baik. Kita pindah ke pembahasan berikutnya, kata Syekh rahimahullah, kitabus shadaq. Ya. Kitab tentang as-shadaq. Tentang mahar. Nah, as-shadaq disebut as-shadaq. Ya. Jelas ya? Disebut juga mahar. Disebut juga ajar, upah. Disebut juga fariidah, kewajiban. Ya, fa'tuhunna ujurahunna fariidah. Ya. Jelas ya? Baik. Ya, penyebutan shadaq itu dari ayat wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Nah. Jelas ya? Jadi disebut shadaqat dan di sini disebut nihlah juga. Ya. Disebut mahar, disebut mahar. Ini apa? Beberapa penamaan. Ya, beberapa penamaan. Jelas ya? Ya. Adapun yang tersebar di Indonesia kadang disebut wan naik. Apa wan naik itu? Hah? Mahar atau bukan? Ya, ini tergantung kebiasaan di sebuah tempat. Ya, dia mungkin bukan mahar dan mungkin mahar. Ya, jelas ya? Mungkin mahar dan mungkin apa? Bukan mahar. Ya. Maharnya Masya Allah. Ya. Sedikit. Kalau disebut ya, maharnya seperangkat alat sholat. Ya. Tapi ya, uang naiknya ya. Ini yang banyak. Ya, jelas ya? Baik. Maka di sini harus dilihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan mahar itu. Ya, kalau dihitung semuanya itu sebagai akad nikahnya dari awal disyaratkan harus sekian bersama uang naiknya, berarti semuanya dihitung mahar. Semuanya. Jelas ya? Ya. Kalau asal mahar itu adalah hal yang diberikan kepada perempuan. Hal yang diberikan kepada perempuan. Itu yang disebut dengan maharnya. Ya. Jelas ya? Itu yang disebut dengan mahar. Ya. Kalau misalnya si perempuan ya mensyaratkan misalnya kalau misalnya terjadi walimah, ya, maka walimah tersebut itu ditanggung oleh pihak dari lelaki. Sebab ini bagian dari syarat keabsahan apa? Keabsahan nikah. Bagi siapa yang mensyaratkan, dia harus diiklan, diumumkan. Ya, jelas ya? Baik, demikian. Maka ini hendaknya didetailkan. Ya, hendaknya didetailkan. Sebab dia terkait nanti kalau ada fasakh, diminta maharnya, ya, yang mana yang dihitung mahar? Ya, jelas ya? Yang mana yang dihitung mahar? Ya. Dan kadang dari sisi urf orang, ya, di sebagian tempat semuanya dihitung mahar. Ya, apakah yang diberi untuk perempuan dan seluruh biaya yang dipakai untuk resepsi, sebab langsung diserahkan kepada siapa? Kepada pihak keluarga. Ya, diserahkan kepada pihak keluarga. Ya, jelas ya? Maka ini perlu didetailkan di dalam masalah yang mana yang disebut mahar. Ya, pada apa yang berjalan di tengah masyarakat kita. Di dalam pembahasan mahar ini, Syekh menguraikan ya beberapa pembahasan dan kita catat 6 pembahasan di sini. Yang pertama, kesunahan peringanan mahar. Ya. Sini terangkan tentang disunahkan yang meringankan mahar. Meringankan mahar itu. Kata Syekh rahimahullah wa yambagi atau yambagi takhfifuhu. Yambagi takhfifuhu. Ya, sepantasnya lah mahar itu diringankan. Sepantasnya mahar itu diringankan. Iya. Jelas ya? Ini ada hadits di dalam masalah ini. Ya, sebagiannya atau ada kelemahan-kelemahan di dalam sanadnya. Tapi Syekh Al-Albani sendiri beliau berijtihad bahwa haditsnya adalah hasan. Ya. Hadits Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ya. Inna min yumnil mar'ah taysiru khitbatihi atau taysiru khitbatihi wa taysiru sadaqihi wa taysiru rahimiha. Sungguhnya dari keberkahan perempuan adalah dia mudah dikhitbah
kemudian mudah pula maharnya, dan mudah rahimnya. Jelas ya? Jadi disebutkan di sini mempermudah mahar. Iya. Dan ini dari sunnah yang sepatutnya dijaga di dalam nikah. Sepatutnya dijaga di dalam nikah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa su'ilat Aisyatu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kam kana sadaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapakah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka Aisyah menjawab, kana sadaquhu li azwajihi sintai asyarata uqiyah wa nashyan. Ya. Jadi Aisyah mengetahui berapa maharnya. Ya. Sebab memang mahar ini terkait dengan siapa? Terkait dengan si perempuan. Ya. Jadi termasuk kesalahan orang tua, anaknya tidak tahu berapa maharnya. Ya. Jelas ya? Tidak mengetahuinya. Bahkan kemana mahar itu juga dia tidak tahu. Ya. Dan ini keliru ya. Harusnya mahar itu milik si perempuan. Ya. Dan kalau ingin diambil maka harus izin darinya. Kalau dia merelakannya, maka lain lagi pembahasannya. Baik. Jadi Aisyah menjelaskan bahwa mahar Rasulullah kepada para istrinya, ya, kepada para istrinya adalah 12 auqiyah. 12 auqiyah wa nashyan, dan setengah. Jadi 12 setengah auqiyah. Ya. Nashyan itu setengah auqiyah. Atadri man nash? Tahukah kamu apa itu an-nash? Qultu la. Maka saya menjawab tidak. Maksudnya perawi yang meriwayatkan dari Aisyah menjawab tidak. Ya. Qalat, maka Aisyah berkata, nisfu auqiyah. Dia adalah 1/2 auqiyah. Fatilka 500 dirhamin. Ya. Fatilka 500 atau 500 dirhamin. Maka itu semuanya jumlahnya 500 dirham. Ya, sebab 1 auqiyah itu 40 dirham. 40 kali 12, 480. Ditambah setengah auqiyah, 20. Jadi semuanya berapa? 500 dirham. Ya. Sisa dihitung 1 dirhamnya berapa. Ini kalau dijumlah dulu, ini murah. Ya. Jelas ya? Ini adalah hal yang apa? Hal yang murah. Ringan. Ya. Hal yang ringan. Ya, kalau diuangkan ini, ya. Sekarang kita hitung 1 dirham, ya. 1,975 gram. Ya, sebab kemarin di pembahasan zakat 200 dirham, ya, itu jumlahnya berapa gram? 595. 595 dibagi 200 itu akan hasilnya 1,975 gram. Jelas ya? Baik, ini 1 dirham. Sisa 500 dikali, ya, 1,975 gram. Jelas ya? Nah, setelah dikali, sudah tanya sekarang berapa harga perak. Kalau harga peraknya 20.000, ya mungkin hampir 30 juta. 29 berapa begitu. Ya, tapi di masa itu ini adalah hal yang apa? Hal yang ringan. Ya, ini tergantung masanya di mana dia tinggal. Ya, jelas ya? Kalau di negeri tersebut semua orang nikah dengan 100 juta, ya. Kemudian ada yang menikah dengan 50 juta, Masya Allah, itu meringankan namanya. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi semakin ringan dan ringan, maka itu lebih baik. Ya. Antum ketahui sekarang di negeri-negeri Arab, ya, nikahnya itu ya, sudah bisa untuk bikin ya, bikin banyak proyek sudah. Ya. Saya pernah sekali diundang oleh kawan, ya, menghadiri acara resepsi. Untuk acara resepsinya saja dia sebutkan kepada saya kalau saya nggak salah sudah hampir 200 juta untuk resepsi saja. Ya. Saya nggak tahu bagaimana urusan maharnya, urusan ininya, urusan itunya. Dan ini adalah hal yang sangat memberatkan. Ya, hal yang sangat memberatkan. Ya, dan kawan tersebut sebelum saya singgung, dia sudah tersinggung sendiri. Ya. Dia langsung berkata, ini kalau dibangun masjid sudah jadi berapa di Indonesia? Ya. Baik, demikian. Selesai ya, maka ini
penjelasan mahar. Jadi dilihat di keadaannya di mana ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sewajarnya pada kedudukan beliau, misalnya orang yang di kedudukan beliau dan beliau melamar dalam hal yang seperti ini dianggap meringankan. Jelas ya? Walaupun ya sudah berlalu bersama kita hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka sangat meringankan dalam hal ini. Sudah berlalu ya. Ya sahabat yang apa? Menikah hanya dengan mahar apa? Hah? Ya, hafalan dari Al-Quran. Tapi ingat ya, apa yang dihafal dari Al-Quran, ada ayat yang diajarkan kepada istrinya. Itu maharnya, dia mengajarkan. Ya, jelas ya? Ya, dan pengajarannya ini kalau dihitung dengan biaya, ya, ini apa namanya? Ya, kadang dia hal yang ya senilai dengan mahar dan kadang bisa bermakna apa? Bisa bermakna lebih. Ya, jelas ya? Bisa bermakna lebih. Maka dia adalah hal yang syah sebagai mahar. Baik. Kemudian di sini dikatakan wa ataqa Safiyatah wa ja'ala itqaha sadaqaha muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Safiyah, ya. Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha, ya. Yang tadinya ayahnya ya dari Yahudi Banu Nadir. Ya, setelah apa namanya? Tertawan Safiyah ya radhiyallahu taala anha, maka Nabi ya ingin menikahinya, maka beliau bebaskan Safiyah dan beliau jadikan maharnya adalah atau beliau jadikan pembebasannya sebagai apa? Sebagai maharnya. Ya. Dan ini boleh saja sebab membebaskannya perlu biaya banyak. Ya kan? Maka dijadikan pembebasannya sebagai mahar itu adalah hal yang syah. Wa qala li rajulin, dan berkata Nabi kepada seorang lelaki. Ini yang kita singgung tadi, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Bukhari dan Muslim. Iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar walaupun cincin dari apa? Cincin dari besi. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Jelas ya? Jadi walaupun cincin dari ya, besi, ya subhanallah. Nah, kata beliau, fa kullu ma sahha thamanan wa ujratan wa in qalla sahha sadaqan. Setiap apa yang syah sebagai harga, ya, dan sebagai ujrah, sebagai upah, walaupun sedikit, maka dia sahha sadaqan, dia syah sebagai mahar. Dia syah sebagai mahar. Ya. Jelasnya? Maka ini yang dikatakan dengan memperingan mahar. Ya. Kadang terjadi di sebagian ikhwah, ya ikhwah multazimin semuanya, ngerti dan ingin meringankan sunnah. Kadang mereka meminta biaya yang dianggap mahal. Ya. Jelas ya? Yang dianggap mahal. Padahal sebenarnya dia tidak hanya terkait dengan masalah pelaksanaan resepsi nikah saja. Ya, dan kadang itu adalah suatu hal yang dianggap wajar. Hal yang biasa. Sebab untuk kemaslahatan dia sendiri. Ya. Masa dia nikah dengan mahar yang murah kemudian orang tua dari perempuan yang membiayai semuanya. Ya. Ini kan harusnya terbalik. Ya. Ya, harusnya orang tua perempuan yang menikah. Bukan dia. Ya. Kan begitu? Ya. Jelas ya? Maka ini harusnya seorang pandai memahami, ya, dan pandai mendudukkan semua atau segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Kalau orang tua perempuan itu ridha dengan hal yang seperti itu, tidak ada masalah. Itu dari ya amalan kebaikannya dan dari perkara yang baik yang dia lakukan, dan diharapkan ya semoga itu menjadi sebab ya diberkahinya pernikahan antara putrinya dan suaminya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, selesai sudah ya pembahasan tentang bagaimana bila seorang perempuan dinikahi, tetapi yang pertama kesunahan peringanan mahar. Yang kedua, di sini Syekh masuk menjelaskan bagaimana apabila seorang perempuan dinikahi tetapi maharnya tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Ya, dinikahi tapi maharnya belum disebut. Ya, belum disebut. Ini boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh saja. Boleh saja. Jelas ya? Karena itu kita tidak masukkan pembahasan mahar di rukun dan rukun dan syarat. Walaupun mahar itu adalah harus suatu hal yang mesti, ya, apakah setelah akad maupun sebelum akad. Jelas ya? Suatu hal yang mesti setelah maupun sebelum akad. Ya. Kata beliau, fa in tazawwajaha, kalau dia menikahinya, walam yusammi laha sadaqan,
dan belum disebutkan maharnya. Bukan tidak ada maharnya, tapi belum apa? Belum disebut. Ya. Jelas ya? Belum disebut. Disebutkan dia punya mahar, tapi belum disebut. Ya. Maka falaha mahrul mithli. Maka dia mendapatkan mahar yang semisal. Ya. Mahar yang semisal. Ya, mahar yang semisal ini dilihat. Kalau misalnya ya, orang yang menikahinya ya, sudah mempunyai istri, atau dengan kata lain ya, perempuan ini dita'addud, ya, maka dilihat mahar istri sebelumnya berapa, supaya dilihat semisalnya, yang semisal. Kalau dia sendiri, maka dilihat mahar kebiasaan perempuan berapa. Ya, kebiasaan perempuan ya seperti keadaan istrinya itu berapa biasanya diberikan mahar. Itu yang dimaksudkan dengan mahar al-mithil. Jelas ya? Mahar al-mithil. Ya. Jelas sampai sini ya? Ya. Dan sudah kita terangkan di dalam pembahasan al-kafa'ah, ukuran-ukuran yang menilai, ukuran-ukuran menilai ya perempuan itu ya dari sisi penilaiannya itu memberikan pengaruh ya dalam menentukan permisalan maharnya. Jelas ya? Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, kalau seorang perempuan ditalak sebelum dukhul. Kata beliau, fa in talaqaha qabla ad-dukhuli falaha al-mut'ah. Ya. Falaha al-mut'ah. 'Ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu. Liqaulihi ta'ala, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu. Wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Ya. Kalau dia ditalak, perempuan ditalak sebelum dukhul. Sebelum dukhul. Falahal mut'ah. Maka dia berhak mendapatkan mut'ah. Jelas ya? Ya kalau sebelum dukhul, tadi dikatakan kalau misalnya dipasakh nikahnya sebelum dukhul, ada mahar atau tidak? Tidak ada. Baik, sekarang sama sekali tidak diberi. Nah, inilah pembahasan al-mut'ah. Dia diberikan mut'ah, pemberian yang menyenangkannya. Ya, jelas ya? Yang menghiburnya. Ya. Itu yang disebut dengan nama mut'atut talaq. Pemberian karena ditalak. Jelas ya? Baik. Dan di sini Syekh zahirnya ya, seakan-akan mengisyaratkan bahwa mut'ah at-talaq ini hanya diberikan kepada perempuan yang ditalak sebelum dukhul. Kan begitu? Jadi kalau perempuan yang telah ditalak setelah dukhul, bagaimana? Hah? Kenapa? Tidak ada mahar sudah. Kalau dia ditalak sama suaminya, ngapain kembali maharnya? Ya. Mahar sudah menjadi milik apa? Istri. Kecuali kalau ada aib, ada ini, itu lain lagi masalahnya. Jelasnya? Ya, mahar tetap miliknya, tetapi dia tuntut kepada orang lain untuk membalikan. Atau sifatnya khulu, istri yang minta untuk dipasakh, maka dia kembalikan mahar. Jelas ya? Tapi kalau dia ditalak, ya itu salah suami. Kenapa mentalak? Ya, jelas ya? Maka dia ya berhak mendapatkan mahar. Tapi kalau dia ditalak, perempuan yang ditalak setelah dukhul ini dapat mut'ah. Ya, kalau Syekh di sini kelihatannya beliau memandang apa? Tidak melihat. Ya. Tapi yang benarnya bahwa perempuan yang ditalak juga itu berhak mendapatkan apa? Mut'ah at-talaq. Dia juga mendapatkan mut'ah at-talaq. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, pada nabinya, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya. Ini dasarnya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alain, maka marilah kalian. Umatti'kunna, saya akan memberikan mut'ah kepada kalian. Ya, mut'ah untuk apa? Ya, untuk talak. Maksudnya saya akan berpisah dengan kalian. Ya. Kalau memang kalian menghendaki dunia dan perhiasannya, ya, sebab ini bukan sifat pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mempunyai pekerjaan dan tugas-tugas yang beliau banyak berkorban di dalamnya,
dan beliau bukan orang yang sibuk mengumpulkan dunia sehingga harus apa? Dunia itu beliau berikan kepada istrinya. Jelas ya? Maka kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Nabi memberikan pilihan. Ya, mereka ditalak supaya mereka cari, ya, dimudahkan untuk mereka suami yang bisa memenuhi keinginan mereka. Jelas ya? Maka kemarilah kalian umatti'kunna, saya memberikan mut'ah kepada kalian. Wa usarrihkunna sarahan jamila, saya melepaskan kalian dengan sarah yang indah. Ya, maksudnya ditalak dengan cara yang baik begitu. Jelas ya? Baik. Jadi secara global bahwa mut'ah at-talak ini diberikan kepada perempuan yang ditalak sebelum dukhul maupun setelah dukhul. Ya, bagaimana ketentuannya yang diberikan? Alal musi'i qadaruhu. Ya, bagi orang yang lapang sesuai dengan kelapangannya. Ya. Dia lapang misalnya banyak hartanya, ya dikasih mut'ah talak rumah misalnya. Ya, biasa saja. Ya, jelas ya? Sebab sesuai dengan kelapangannya. Jelas sampai sini. Wa alal muqtiri qadaruhu. Dan bagi orang yang sempit, ya, orang yang kekurangan sesuai dengan kemampuannya. Ya, diberi apa yang layak sebagai mut'ah at-talaq. Jelas ya? Sebagai mut'ah at-talaq. Dan ini berdasarkan firman Allah, la junaha alaikum. La junaha alaikum in talaqatumun nisa. Ya, tidak ada junah, ya, dosa antara atas kalian apabila kalian mentalak perempuan. Malam tamassuhunna, sepanjang kalian tidak menyentuh mereka. Ya. Sebelum kalian menyentuh mereka. Au tafridu lahunna fariidah, atau kalian telah menetapkan untuknya mahar. Tidak ada masalah kalian mentalaknya. Ya, pada saat kalian belum sentuh atau kalian sudah tetapkan mereka pasti dapat mahar. Nah, kemudian Allah firman, wa matti'uhunna, dan berilah mut'ah untuk mereka. Berilah mahar, berikanlah mut'atut talaq untuk mereka. Alal musi'i qadaruhu, bagi orang yang lapang sesuai dengan kelapangannya, wa alal muqtiri qadaruhu. Ya, dan bagi yang yang sempit atau kurang sesuai dengan kemampuannya, mata'an bil ma'ruf, sebagai mata dengan hal yang ma'ruf, dianggap sebagai perkara yang ma'ruf. Ya. Haqqan 'alal muhsinin, dan ini hak bagi orang-orang yang berbuat baik. Jelas ya? Sebuah hak yang wajib ditunaikan bagi orang yang berbuat baik. Baik. Kemudian Syekh di sini menjelaskan ketentuan lain. Ya. Baik. Sini kita sebutkan di pembahasan yang keempat, kapan mahar harus diserahkan secara sempurna. Kata beliau, wa yataqarraru as-sadaqu kamilan bil mauti awid dukhul. Ya, mahar itu telah dipastikan harus diterima secara sempurna dengan matinya suami atau dengan apa? Dengan dukhul. Dengan dukhul, dia telah masuk. Ya, dengan dukhul, ya. Apakah sempurna maupun telah berkhalwat dengannya, maka dia sadaq, mahar itu sudah menjadi milik perempuan. Jadi kalau misalnya ada suami istri sudah akad nikah, ya belum lagi dukhul, suaminya meninggal. Jelas ya? Suaminya meninggal. Ya, maka di sini perempuan berhak mendapatkan maharnya secara apa? Sempurna, dikeluarkan dari warisan si suami, dikeluarkan dari warisan suami untuk maharnya tersebut. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa yatanaffafu bi kulli furqatin qabla ad-dukhuli min jihati az-zawj ka talaqihi. Ya. Kata beliau, wa yatanaffafu, dan mahar itu menjadi setengah, ya. Diberikan setengah saja pada setiap perpisahan qabla ad-dukhul. Setiap perpisahan sebelum dukhul. Yang perpisahan ini datangnya dari pihak suami. Ya, datangnya dari pihak suami. Qatalaqihi. Ya. Seperti dia mentalaknya. Ya, jadi misalnya suami mentalaknya. Istrinya belum dukhul, dia sudah talak. Jelasnya? Bukan karena aib. Ya, kalau karena aib sudah diterangkan. Ya, ada mahar atau tidak?
Tidak ada mahar ya, kalau karena aib. Jelas? Kalau sudah dukhul, wajib dapat mahar. Tapi di sini sebelum dukhul, ditalak bukan karena aib. Ya, suami, dari pihak suami sendiri, ia mentalaknya. Jelas ya? Maka di sini perempuan mendapatkan setengah dari mahar. Mendapatkan apa? Setengah dari mahar. Berdasarkan firman Allah, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum." Jelas ya? Kalau kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuh mereka, ini sebelum dukhul, dan kalian telah menetapkan untuk mereka mahar, maka kalian wajib memberikan 1/2 dari mahar yang telah kalian tetapkan. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa yasqutu, dan mahar itu gugur ya, bi furqatin min qabliha. Ya, ini tentang masalah gugurnya mahar. Kapan mahar gugur? Yasqutu, mahar itu gugur bi furqatin min qibaliha. Ya, dengan pemisahan yang berasal dari arah perempuan. Jelas ya? Berasal dari arah perempuan. Apakah karena ada baik dari arah perempuan, dia minta khulu misalnya, minta fasakh, maka dia dipisahkan. Dipisahkan tapi maharnya gugur. Kalau dia sudah ambil, dia kembalikan mahar tersebut. Dia kembalikan mahar tersebut. Iya. Jelasnya? Baik. Au fasakhihi li aibiha. Ya. Atau mahar itu gugur kalau dia dipasakh karena apa? Ada aib pada perempuan itu. Ya, ini sudah diterangkan ya. Karena ada aib pada perempuan tersebut. Kemudian ini pembahasan yang kelima ya, kapan mahar digugurkan. Sekarang pembahasan yang keenam tentang mut'ah at-talaq. Kata beliau, wa bagi liman talaqa zaujatahu ayyumatti'aha bi syai'in yahsulu bihi jabr khatiriha. Liqaulihi ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Baik, ini kelanjutannya dari sebelumnya yang tadi kita isyaratkan. Ya, ternyata Syekh membawakannya di sini dan menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak mendapatkan mut'ah. Ya, kata beliau dan sepantasnya bagi siapa yang mentalak istrinya. Bagi siapa yang mentalak istrinya untuk dia berikan mut'ah dengan sesuatu, yang sesuatu ini bisa apa? Ya, bisa menambal apa? Kesedihan hatinya. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Bagi perempuan yang ditalak, dia mendapatkan mut'ah dengan hal yang ma'ruf. Kemudian diingatkan haqqan 'alal muttaqin. Ini sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang bertakwa. Kalau memang dia bertakwa, ya, dia mengeluarkan hal yang seperti ini. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Kitabus Shadaq. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah berpindah menjelaskan tentang isyratin nisa. Baik. Ya. Sudah diberi peringatan kita. Ya. Baik, insyaallah tidak ada masalah, kita undur nanti ini setelah salat maghrib nanti. Ya. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.